Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Di hadapan keagungannya yang tiada terhingga, marilah kita bersama-sama memuji dan mensyukuri nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Tak lupa pula salawat menyertai salam kita haturkan atas junjungan kita Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dewan Juri yang terhormat serta para penyelenggara kompetisi pidato nasional dan juga tak lupa pula para pemerhati pendidikan. Di era kontemporer ini, tantangan yang dihadapi oleh masyarakat Indonesia semakin kompleks, terutama dalam konteks kehidupan beragama. Globalisasi, kemajuan teknologi, serta dinamika sosial dan politik telah memberikan dampak signifikan terhadap tatanan kehidupan beragama di tengah-tengah masyarakat yang semakin beragam. Pluralisme agama, ekstremisme, serta isu-isu radikalisasi menjadi beberapa dari sekian tantangan yang perlu dihadapi dengan bijak dan penuh kehati-hatian. Oleh karena itu, saya, Alfia, utusan dari Madrasah Alia Pondok Pesantren Al-Ikhlas Ad-Dari DDI Takalasi, Kabupaten Baru, akan membawakan pidato mengenai genset mengawal moderasi beragama dengan nilai Pancasila. Dengan pemahaman yang mendalam tentang peran moderasi beragama dalam menghadapi tantangan zaman, kita dapat bersama-sama merajut masa depan yang lebih harmonis, adil, dan penuh dengan toleransi. Saudara-saudaraku, berlebih-lebihan sangatlah tidak baik, apalagi dalam konteks agama. Sebagai contoh, ketika seseorang pemeluk agama mengkafirkan saudaranya sesama pemeluk agama yang sama hanya gara-gara mereka berbeda dalam paham keagamaan. Padahal hanya Tuhan yang tahu apakah seseorang sudah masuk dalam kategori kafir atau tidak. Maka dari itu, tujuan pidato ini adalah untuk menjelaskan konsep moderasi beragama secara jelas dan sederhana kepada generasi Z, serta mengedukasi generasi Z mengenai pentingnya moderasi beragama dalam menjaga keharmonisan dan toleransi di masyarakat. Secara konseptual, moderasi beragama dibangun dari kata moderasi. Kata moderasi sendiri diadopsi dari bahasa Inggris, yakni moderation, yang artinya sikap sedang, tidak berlebih-lebihan, dan tidak memihak. Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata moderasi diambil dari kata moderat, yang berarti mengacu kepada makna perilaku atau perbuatan yang wajar dan tidak menyimpang, berkecenderungan ke arah dimensi atau jalan tengah, pandangannya cukup, dan mau mempertimbangkan pandangan pihak lain. Dilihat dari pengertian secara umum, moderasi beragama berarti mengedepankan keseimbangan dalam hal keyakinan, moral, dan watak sebagai ekspresi sikap keagamaan individu atau kelompok tertentu. Moderasi beragama harus dipahami sebagai sikap beragama yang seimbang antara pengalaman agama sendiri yakni eksklusif dan penghormatan kepada praktik beragama orang lain yang berbeda keyakinan yakni inklusif. Moderasi beragama adalah bagian dari strategi bangsa ini dalam merawat Indonesia. Sebagai bangsa yang sangat beragam, sejak awal para pendiri bangsa sudah berhasil mewariskan satu bentuk kesepakatan dalam berbangsa dan bernegara, yakni Negara Kesatuan Republik Indonesia yang telah nyata berhasil menyatukan semua kelompok agama, etnis, bahasa, dan budaya. Indonesia adalah negara dengan keragaman etnis, suku, budaya, bahasa, dan agama yang nyaris tiada tandingnya di dunia. Selain 6 agama yang paling banyak dipeluk oleh masyarakat, ada ratusan bahkan ribuan suku, bahasa, dan aksara daerah serta kepercayaan lokal di Indonesia. Dengan kenyataan beragamnya masyarakat di Indonesia itu, dapat dibayangkan betapa beragamnya pendapat, pandangan, keyakinan, dan kepentingan masing-masing warga bangsa termasuk dalam beragama. Keragaman yang hingga saat ini menjadi terminologi alternatif di dalam diskurs keagamaan, baik di tingkat global maupun lokal. Moderasi masih dianggap sebagai sikap keragaman yang paling ideal ketika di tengah kemelut konflik keagamaan mulai memanas. Beberapa konsep moderasi beragama yang berhubungan dengan konsep Islam wasatiyah adalah 1. Tawasut atau mengambil jalan tengah.
Tawasud ialah sikap tengah-tengah atau sedang di antara dua sikap yang tidak terlalu jauh ke kanan dan tidak terlalu jauh ke kiri. Yang kedua, tawasun atau berkeseimbangan. Tawasun ialah pemahaman dan pengalaman agama secara seimbang yang meliputi semua aspek kehidupan, baik di duniawi maupun ukhrawi. Tegas dalam menyatakan prinsip yang dapat membedakan antara inhiraf, penyimpangan, dan ikhtilaf perbedaan. Yang ketiga, i'tidal, yakni lurus dan tegas. Ialah menempatkan sesuatu pada tempatnya dan melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban secara proporsional. I'tidal merupakan bagian dari penerapan keadilan dan etika bagi setiap muslim. Yang keempat, tasamu, yakni toleransi. Tasamu merupakan pendirian atau sikap seseorang yang termanifestasikan pada kesediaan untuk menerima berbagai pandangan dan pendirian yang beraneka ragam, meskipun tidak sependapat dengannya. Yang kelima, musawah atau egaliter. Secara bahasa, musawah berarti persamaan. Secara istilah, musawah adalah persamaan dan penghargaan terhadap sesama manusia sebagai makhluk Allah. Semua manusia memiliki harkat dan martabat yang sama tanpa memandang jenis kelamin, ras, maupun suku bangsa. Oleh karena itu, sebagai kesimpulan, setiap komponen bangsa harus yakin bahwa Indonesia memiliki modal sosial untuk memperkuat moderasi beragama. Modal sosial itu berupa nilai-nilai budaya lokal, kekayaan keragaman adat istiadat, tradisi bermusyawarah, serta budaya gotong royong yang diwarisi masyarakat Indonesia secara turun-temurun. Modal sosial itu harus kita rawat demi menciptakan kehidupan yang harmoni dalam keragaman budaya, etnis, dan agama. Jika dipukul bersama, Indonesia dapat menjadi inspirasi dunia dalam mempraktikkan moderasi beragama. Tentu saja saat ini Gen Z merupakan penerus generasi selanjutnya. Tentulah mereka yang akan mengawal moderasi beragama ini. Mungkin cukup sekian pidato yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya Alfia, utusan dari Madrasah Alia Pondok Pesantren Al-Ikhlas dari DDI Takalasi. Memohon maaf bila ada perkataan yang kurang berkenan. Minallahil musta'an wa alaihi tiklan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.